kewajiban pada laporan keuangan PT Adaro Energi Tbk tahun 2023. Pengakuan kewajiban. Pengakuan kewajiban pada laporan keuangan PT Adaro mengikuti prinsip PSAK, di mana kewajiban diakui jika kemungkinan besar akan ada arus keluar sumber daya ekonomi dan jumlahnya dapat diukur dengan andal. Kewajiban jangka pendek diakui saat menerima barang atau jasa yang belum dibayar, sedangkan kewajiban jangka panjang berdasarkan estimasi arus kas di masa depan. Total kewajiban yang diakui adalah $3.063.961 Amerika Serikat. Penyajian kewajiban. Penyajian kewajiban dalam laporan keuangan PT Adaro mengikuti PSAK 1, di mana kewajiban disusun berdasarkan likuiditas dengan kewajiban jangka pendek ditampilkan terlebih dahulu karena lebih mendesak untuk dilunasi, diikuti oleh kewajiban jangka panjang. Dasar PSAK terkait kewajiban. Kami mengacu pada PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan, PSAK 57 mengenai provisi liabilitas kontingensi dan aset kontingensi, PSAK 24 mengenai imbalan kerja, dan PSAK 46 mengenai pajak penghasilan. Selanjutnya teori ekuitas. Teori ekuitas dibagi menjadi dua, yaitu teori kepemilikan dan teori entitas. Teori kepemilikan memandang ekuitas sebagai hak penuh dari pemilik perusahaan terhadap aset perusahaan tanpa memperhitungkan kepentingan dari kreditur atau pihak ketiga lainnya. Teori ini kurang relevan untuk PT Adaro Energi Indonesia Tbk karena teori ini lebih banyak diterapkan pada perusahaan yang tidak memiliki pemisahan jelas antara kepentingan pemilik dan perusahaan. Sedangkan teori entitas memandang perusahaan sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya dan seluruh sumber daya termasuk ekuitas dikelola untuk kepentingan seluruh pemangku kepentingan termasuk kreditur, manajemen, dan pemegang saham. Teori ini cukup relevan untuk PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Hal ini tercermin dalam laporan keuangan yang menampilkan ekuitas sebagai bagian dari total aset perusahaan, di mana ekuitas berfungsi untuk mendukung operasional perusahaan jangka panjang, bukan hanya untuk menguntungkan pemegang saham. Pengungkapan dan penyajian ekuitas PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Pengungkapan ekuitas dalam laporan keuangan PT Adaro Energi Indonesia Tbk mencakup rincian komponen ekuitas dan perubahan yang terjadi selama periode berjalan. Dalam pengungkapan ekuitas, perusahaan menjelaskan perubahan yang terjadi pada setiap komponen ekuitas yang mencakup rincian saldo ekuitas, perubahan dalam laba ditahan, serta pengaruh kebijakan pembagian dividen terhadap ekuitas perusahaan. Selanjutnya, penyajian ekuitas. Ekuitas dalam laporan keuangan PT Adaro Energi Indonesia Tbk disajikan pada bagian laporan posisi keuangan. Komponen utama dari ekuitas pada PT Adaro Energi Indonesia Tbk ini meliputi modal saham, tambahan modal disetor, saldo laba, dan komponen lain seperti kepentingan non-pengendali. PSAK terkait ekuitas PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Terdapat 3 PSAK terkait ekuitas. Yang pertama PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan yang mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan posisi keuangan dengan memisahkan aset, liabilitas, dan ekuitas. Kedua PSAK nomor 25 mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan yang berperan ketika terjadi koreksi atau restatement yang berdampak pada ekuitas. Dan yang ketiga PSAK nomor 71 tentang instrumen keuangan yang menggantikan PSAK nomor 55 yang memberikan panduan lebih lanjut tentang bagaimana perubahan dalam nilai wajar instrumen keuangan mempengaruhi ekuitas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sumber serta komposisi ekuitas dan liabilitas. Secara umum, komposisi pendanaan antara ekuitas dan liabilitas pada kebanyakan perusahaan bergantung pada beberapa faktor, seperti industri, ukuran perusahaan, strategi pendanaan, dan kondisi ekonomi. Namun, ada pola umum yang bisa diamati dalam struktur modal perusahaan. Sumber pendanaan ekuitas berasal dari modal yang disetor oleh pemegang saham dan laba ditahan. Pada kebanyakan perusahaan, komposisi pendanaan dari ekuitas berada pada kisaran 40% hingga 60% dari total pendanaan. Hal tersebut mencerminkan bahwa kepemilikan dari pemegang saham dan kontribusi modal awal serta laba ditahan kembali kepada pemegang saham sebagai dividen. Berdasarkan laporan keuangan PT Adaro Energi Indonesia Tbk, ekuitas perusahaan pada tahun 2023 tercatat sebesar $7.408.750 yang terdiri dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas sebesar $7.352.619 dan kepentingan non-pengendali sebesar $56.131.
Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa komposisi ekuitas sebesar 70,74% dari total pendanaan. Selanjutnya, liabilitas. Sumber pendanaan liabilitas berasal dari pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, serta kewajiban lainnya, seperti hutang dagang dan kewajiban pajak. Pada kebanyakan perusahaan, komposisi pendanaan dari liabilitas berada pada kisaran 40% hingga 60%. Persentase komposisi liabilitas dapat dipengaruhi juga dengan beban hutang perusahaan yang lebih tinggi dapat memiliki persentase yang lebih besar. Pada PT Adaro Energi Indonesia Tbk, liabilitas perusahaan pada tahun 2023 tercatat sebesar 3.063.961 $, yang dimana terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar 2.135.234 $, dan liabilitas jangka panjang sebesar 928.727 $. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa komposisi liabilitas sebesar 29,26% dari total pendanaan. Selanjutnya, kita akan membahas provisi yang dilakukan oleh PT Adaro di tahun 2023. Sebelum masuk ke studi kasus, mari kita pahami dulu apa itu provisi. Provisi adalah alokasi dana yang disiapkan perusahaan untuk menutupi kewajiban di masa depan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan operasional. Provisi ini penting untuk menjaga kestabilan keuangan dan mematuhi aturan yang berlaku. Contohnya, PT Adaro mengakui provisi untuk biaya pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang untuk memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 untuk rehabilitasi daerah aliran sungai, aktivitas reklamasi dan pasca tambang atas usaha penambangan batu bara. Di tahun 2023, PT Adaro mencatat saldo awal provisi sebesar $183.754.000. Selama tahun tersebut terdapat penambahan sebesar $41.344.000, realisasi sebesar $11.176.000, serta akresi dan perubahan selisih kurs yang membuat saldo akhir menjadi $214.568.000. Provisi ini dicatat sebagai liabilitas, yaitu $5.802.000 untuk liabilitas jangka pendek yang harus diselesaikan dalam waktu dekat dan $208.766.000 sebagai liabilitas jangka panjang untuk kewajiban di masa depan. Dengan langkah ini, PT Adaro berkeyakinan bahwa keseluruhan provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang pada tanggal 31 Desember 2023 telah cukup untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78.